Halo semua, nama saya Samzual Setiawan. Kali ini saya akan memulai sebuah series baru yang berjudul Fundamental Programming. Jadi pada series ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dalam pemrograman atau fundamental dalam programming. Jadi kenapa kita perlu mengetahui fundamental dalam programming? Jadi seperti yang kita tahu, bahasa pemrograman itu ada banyak ya. Ada JavaScript, ada Java, ada Python, C++, dan lain sebagainya. Nah, walaupun jumlah bahasa pemrograman itu ada banyak, ya, tapi sebenarnya mereka mempunyai fundamental yang sama, dasar-dasar yang sama. Cuma bedanya hanya di cara penulisannya aja. Nah, pada seri ini khususnya kita bakal menggunakan bahasa JavaScript ya, untuk memulai. Walaupun kita menggunakan bahasa lain pun masih bisa menerapkan dasar-dasar ini, hanya saja paling cuma cara penulisannya aja yang berbeda. Kemudian apa saja yang diperlukan untuk memulai series ini? Jadi sebelum itu saya mau bilang dulu kenapa saya milih JavaScript ya, karena pertama JavaScript itu sudah ada di laptop kita atau di komputer kita masing-masing. Kenapa? Karena biasanya di laptop atau komputer itu sudah terinstall browser. Di dalam browser itu biasanya sudah tertanam bahasa JavaScript. Jadi udah bisa langsung kita pakai. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa lain kayak Python atau C++ gitu, nah kita harus menginstal compilernya dulu atau menginstal bahasa pemrogramannya itu tersebut. Nah, jadi kalau kita menggunakan JavaScript itu kita tidak perlu repot-repot menginstal apapun, bahasanya sudah ada di dalam browser. Jadi kita bisa langsung pakai. Oke, kita lanjut. Apa saja yang kita perlukan? Pertama, kita pastinya perlu browser. Ya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, bahasa JavaScript itu sudah otomatis tertanam pada browser, jadi udah bisa langsung kita pakai. Kemudian yang kedua, kita butuh code editor. Jadi kode editor yang digunakan bebas, mau pakai Visual Studio Code, mau pakai Notepad++, atau mau pakai Sublime Text, itu terserah. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan di rumah saya ini agak ribut ya, soalnya banyak banget keluarga dan agak dekat sama jalan raya juga. Jadi kalau banyak motor lalu lalang ya mohon maaf. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita butuh laptop atau PC. Ya, sudah jelas ya, kalau tanpa itu kita mau tulis di mana, kita mengetiknya di mana. Ini ibaratnya senjata kita lah ya, sebagai programmer. Kemudian apa aja yang bakal kita pelajari di series ini? Oke, yang pertama kita bakal mencoba bagaimana cara menampilkan teks Hello World di layar. Kenapa ini duluan? Jadi nggak tahu kenapa ya, biasanya kalau kita mau belajar bahasa pemrograman baru itu biasanya kita pertama kali menampilkan Hello World di layar. Udah kayak semacam kebiasaan aja. Kalau mau belajar bahasa pemrograman baru itu kita harus mencoba yang namanya menampilkan teks di layar. Nah, teksnya itu biasanya kata Hello World. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai yang namanya variabel. Apa itu variabel dan bagaimana cara membuat variabel. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai tipe data, macam-macam tipe data. Hampir di setiap bahasa pemrograman tuh tipe datanya sama, walaupun ada yang sedikit berbeda, tapi sebagian besar intinya sama. Kemudian yang keempat, kita akan belajar mengenai operator. Jadi operator itu ada banyak macamnya, dari assignment operator, operator logika, operator aritmatika, dan lain sebagainya. Itu nanti bakal kita bahas di series ini. Kemudian yang kelima, kita akan bahas apa itu function, bagaimana cara membuat function, dan apa keuntungan menggunakan function. Dan yang keenam, kita bakal belajar mengenai control flow, ya, dimana setiap bahasa pemrograman pasti ada yang namanya control flow-nya, baik itu pengkondisian ataupun pengulangan atau looping. Kemudian yang ketujuh, kita bakal membahas
lebih dalam mengenai array dan objek. Nanti array dan objek ini bakal kita singgung juga di materi variabel. Tapi nanti untuk lebih dalamnya kita bakal bahas di seri yang ke-7 tentang array dan objek. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan menerapkan semua yang telah kita pelajari ini dalam sebuah kasus sederhana. Misalnya kita bakal membuat kalkulator sederhana. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam seri pembelajarannya, langkah lebih baiknya kita kenalan dulu sama JavaScript-nya. Kita coba-coba dulu menggunakan JavaScript. Oke. Pertama kita buka dulu browser. Kemudian kita klik kanan, bebas di mana, lalu inspect. Atau kalau mau gunakan shorthand-nya bisa tekan Ctrl Shift I. Kemudian nanti di kanan layar bakal muncul tab seperti ini. Nah, tinggal kita klik ini ya, konsol. Kita klik konsol. Nah, di sini bakal membuka konsol dari web tersebut. Nah, di sini kita bebas memasukkan perintah JavaScript di dalamnya. Misalnya saya contohin seperti ini, console.log. Ini perintah JavaScript untuk menampilkan sesuatu di layar. Ya, bisa ya. Ya, jadi begitu bagaimana cara kita berinteraksi dengan bahasa pemrograman JavaScript pada browser. Kemudian nanti kedepannya mungkin kita akan menggunakan text editor ya. Tapi untuk awal-awal kita bakal menggunakan konsol ini. Karena ini menggunakannya simple, kita nggak ada buka-buka aplikasi lain, cukup browser. Jadi itu sekian. Dan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu menampilkan text hello world pada konsol.